warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Eka Andriansi Rahmawati, SPDI, mahasiswa PPG guru tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091125548. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SNPN 3 Tutur 1 Atap dengan materi Iman kepada Hari Akhir kelas 9 dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai.
Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu 8 Profil Kelulusan. Siap? Siap. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu 8 Profil Kelulusan. 1, 2, 3, mulai. Mari kita pahami dalam profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Tiga, bernalar kritis. Keempat, kreativitas. Lima, kolaborasi. Enam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Delapan, komunikasi. Ayo kita wujudkan. Ayo kita wujudkan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum lanjut, kita nanti akan ada pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok ini tadi ada 4 kelompok. Sebelumnya saya ingin tahu posisi dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terima kasih. Nah, sebelumnya di sini nanti kita akan pembagian peran dalam sebuah kelompok, di mana kelompok ini tadi yang 2 kelompok atau 2 orang dari masing-masing kelompok itu nanti menjadi tamu pada kelompok yang lainnya. Jadi, misalkan di kelompok 1 yang menjadi tamu 2 orang dan sisanya tetap standby di kelompoknya akan bertamu kepada kelompok 2, 3, dan 4. Begitu juga seterusnya. Di mana 2 temanmu ini nanti yang bertugas menjadi tamu berhak mendapatkan informasi tentang pembelajaran kita hari ini dari masing-masing kelompok yang dikunjungi. Setelah itu, bagaimana Bu dengan sisanya? Sisa kelompok tadi tetap standby di tempatnya atau menjadi tuan rumah. Setelah itu, kalian yang teman-temannya ingin mengetahui informasi atau bertamu, itu kalian wajib memberitahu informasi tadi tentang apa pembelajaran hari ini yang kalian pelajari bersama. Dari sini paham apa tidak? Paham. Oke, semangat ya. Iya. Siap. Jangan lupa kita telah melakukan kesepakatan kelas yang biasanya kita laksanakan. Di sini saya hanya menampilkan sekilas karena kalian sudah paham. Baik, kita akan ice breaking dulu ya. Di mana kuncinya ada merah, kuning, hijau, dan biru. Di mana kodenya, perhatikan, kodenya merah berarti berhenti atau diam, kuning duduk, hijau berdiri, dan biru setengah berdiri. Siap? Siap. Berdiri dulu posisinya. Dengarkan instruksi saya baik-baik.
kedua, membuat contoh karya kreatif, poster, video pendek, komik digital tentang iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah dari hari akhir. Apakah kalian pernah mendengar kata kiamat? Ya, perhatikan baik-baik. Gempa bumi menjadi salah satu bencana alam yang paling banyak memakan korban jiwa sepanjang sejarah dunia. Berikut 10 peristiwa gempa bumi terbesar sepanjang sejarah. Tahun 1960, kota Valdivia di Chili dilanda gempa bermagnitudo 9,5. Gempa ini menewaskan 1.655 orang, melukai 3.000 orang, dan membuat 2 juta orang mengungsi. Dalam hal kerusakan dan korban jiwa, skala bencana yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami Aceh sangat besar. Gempa 9,1 skala Richter pada 26 Desember 2004 menyebabkan total 227.900 orang tewas atau diduga tewas. Oke, kalian tadi sudah melihat tentang video apa? Video gempa. Apakah peristiwa tersebut termasuk kiamat? Baik anak-anak, mari kita saksikan kembali video yang selanjutnya. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah dimulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh surah Ar-Rum ayat 55-56. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Video tadi, di sini saya mempunyai sebuah LKPD di mana perintahnya ada di
dalam LKPD ini nanti apa saja yang harus kalian lakukan sehingga nanti kalian bisa menghasilkan sebuah karya. Bisa kalian buat seperti poster. Paham ya? Kelompok satu silakan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing sudah memegangnya kan ya? Silahkan dibaca perintahnya dan dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, di sini saya akan menginformasikan bahwa kalian untuk mengerjakan ada waktu sekitar 10 menit. Setelah itu silakan, setelah selesai 10 menit akan saya instruksikan lagi untuk bertamu ke masing-masing kelompok. Siap ya? Siap. Oke, silakan dimulai. Ada kesulitan? Tidak. Adakah yang merasa kesulitan? Waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi. Sudah selesai? Kurang 2 menit lagi. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah dipersiapkan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian menugaskan atau berkunjung ke kelompok yang lain dengan waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Bacakan dulu soalnya. Buatlah untuk beberapa masalah tentang perilaku orang yang beriman pada hari akhir dan sertakan penjelasannya secara singkat. Ini adalah gambar iman kepada hari akhir dan ini contoh sikap beriman pada hari akhir. Kelompok 2 siapa tamunya? Oke, silakan dijelaskan hasilnya dari kelompok 2 ke kelompok tamunya dari kelompok 1. Silakan dijelaskan. Ini kelompok 3
kelompok 3 dan tamunya dari kelompok 2. Silahkan jelaskan. Dibaca dulu pertanyaannya, baru dari kelompok 3 menjelaskan ke kelompok 2 hasil karyanya. Hasil karyanya dari kelompok 4 apa? Tentang apa? Tentang narkoba. Silakan. Waktu menunjukkan 5 menit lagi. Silakan mencari dan berputar lagi kelompok yang belum dikunjungi dari semua kelompok. Silakan. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Baik, terima kasih. Silakan. Kalian telah mendapatkan informasi dari semua kelompok yang kalian datangi. Silakan dijelaskan ke teman-temannya yang ada pada kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 yang sudah selesai mencari informasi ke kelompok 2, 3, dan 4. Sekarang silakan giliran kalian untuk menjelaskan ke temannya sendiri yang tadi menjadi tuan rumah. Begitu pula dengan kelompok 2, 3, dan 4. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang imam kepada. Jadi contoh bulan imam kepada adalah seperti ini. Yang pertama, sholat. Sholat adalah salah satu iman kepada hari akhir karena membantu kita di akhirat kelak. Dan kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah supaya kita mengenalkan dengan. Dan ketiga, doa adalah salah satu sebutkan kita di akhirat agar mendapatkan syafaat dari Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menghindari perilaku kemaksiatan seperti minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tentang proses perilaku orang yang tidak beriman, seperti contoh meminum minuman keras, narkoba, dan berjudi. Narkoba menurut Islam haram karena narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman seperti orang-orang kafir, mencuri, berjudi, bersikap takabur, sombong, dan perbuatan tercela lainnya. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan terlarang tersebut. Dan menghindari minum-minuman keras, narkoba, berjudi agar terhindar dari larangan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua menjelaskan ke temannya masing-masing? Sudah. Semua informasi didapat dengan baik apa tidak? Sudah jelas? Sudah mengerti? Ya. Terima kasih dan alhamdulillah. Baik, kalau gitu akan saya tarik kesimpulan dari materi yang telah kalian pelajari hari ini. Yang pertama, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya meningkatkan ketakwaan dan spiritual, mendorong perilaku
baik dan amal soleh, menghindari perbuatan dosa dan maksiat, meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan, serta memberikan harapan dan kehidupan akhirat lebih baik. Saya telah melihat dari masing-masing kelompok bermacam-macam kreativitasnya berupa posternya tadi, ada yang dimana sesuai dengan perintah LKPD-nya yang berbeda, dimana dari masing-masing yang berbeda tersebut akan menghasilkan sebuah poster atau pesan yang berbeda pula sesuai dengan perintah dari LKPD-nya. Sampai sini paham? Paham. Terima kasih. Baik. Di sini ada refleksi pembelajaran. Saya ingin kalian semuanya menjawab dari pertanyaan saya. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Kalau gitu saya minta tolong silahkan digambar di sebuah kertas dengan bentuk emoji perasaan masing-masing. Silakan. Setiap anak menggambarkan tentang perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Emoji setiap anak silakan digambar di buku kalian masing-masing. Silakan. Silakan. Di buku saja, nanti ditunjukkan, nanti diangkat bersama-sama, tidak disobek, tidak siapapun bukunya. Nanti kalian gambar di situ perasaan kalian semua bagaimana tentang mengikuti pembelajaran hari ini. Setelah itu silakan kalian tunjukkan ke atas, tunjukkan masing-masing gambarnya. Setiap anak wajib menggambar emoji tentang perasaan hari ini dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dalam hitungan 10 ke belakang, siap-siap untuk mengangkat semua hasil karya emojinya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. Oke, saya akan memilih masing-masing kelompok satu perwakilan ke depan. Yang pertama, Azam. Dari kelompok satu ke depan dulu. Yang kedua, Citra. Dari kelompok dua. Yang ketiga, Alif. Dari kelompok tiga. Dan yang keempat, Akil dari kelompok 4. Silakan. Silakan diutarakan yang sekeras-kerasnya, dijelaskan dalam gambar yang kalian tulis tadi. Apa itu perasaannya? Perasaannya adalah menunjukkan senang, semangat. Terima kasih. Senang, happy. Ditunjukkan
kembali ke liang lahat.